Kita akhirnya tidak lolos Coppa Italia, ini adalah turnamen ketiga kita yang failed, yang gagal. Pertama Supercoppa, kedua Liga Champions, ketiga Coppa Italia, dan terakhir adalah, nggak tahu nih gagal apa enggak nih, Serie A ya. Jadi hari ini kita ngomongin kegagalan kita melaju ke semifinal Coppa Italia, karena habis melawan tim papan bawah, bahkan tim yang lagi berjuang untuk bertahan di Serie A yang namanya Empoli, dan kita kalah, kehilangan kesempatan untuk maju lagi sebagai juara bertahan, bisa mempertahankan trofi. Dan kita kayaknya, banyak banget sorotan nih di sosial media mengenai, apa maksudnya, ketidaklanjutan Juventus dalam Coppa Italia. Tapi gue mau ngomongin ini nggak sendirian. Ya teman-teman, gua Jeki yang sering sekali untuk membawakan suara Juventini, dan ada teman gue yang pakai baju coklat dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Gue Paundra Waalaikumsalam. Juventini dari Maroko, tetangganya Yosef Maleh. Buset. Ya, Juventini dari Maroko. Kayaknya udah puasa duluan nih kan? Tetangganya Yosef Maleh. Oh, Yosef Male. Yosef Male dari Maroko ya? Apa dari Iya, mana dia? Maroko deh. Dari Maroko, Maroko. Maroko. Oke. Nah, kita selalu di Suara Juventini itu selalu menghadirkan membership. Jadi kalau lu seneng ngobrolin seneng ngobrolin Juventus, dan menurut lu punya opini yang pengen lu sharing, pengen ngobrol-ngobrol, hanya di Suara Juventini tempatnya. Dan kali ini members yang kita undang adalah siapa? Dengan gerangan Halo, selamat siang lagi. siang. Eh, Nama gue Jeremy dari event ini dari Banten. Ya, Aja Juventini dari Banten ya. Bukan ya, Tangsel ya. BSD kan Banten. Oh iya, BSD Banten. Iya, benar. Oke, oke. Oke, ya kita langsung aja nih, Jeremy sama Pondra. Kita mau bahas tentang, kita akhirnya kalah, bukan kalah ya, draw, kalah adu penalti. Draw 1-1, kalah adu penalti, dan akhirnya kita nggak lolos, dan penaltinya digagalin sama, ya ironis lagi ya, di Juve itu banyak ironinya ya musim ini. Yaitu nomor 9 dan nomor 10. Ya nomor 9-nya Dusan, nomor 10-nya Yildiz. Yildiz. Aneh bener, kok bisa-bisanya dua orang ini malah yang penalti, ya. Dan selebihnya justru pemain Empoli gol semua. Ya gue juga nggak ngerti, mungkin si Perin Perin ada nggak sih histori dia penalti itu bagus? Kayaknya nggak ada juga sih kelihatannya ya. Nggak ada satupun save dalam kotak penalti, masuk semua. Jadi akhirnya kita kalah, dan ini menjadi kehebohan di semua pemberitaan bahwa Juventus kalah sama Empoli dan kita nggak melaju ke semifinal. Dan ini adalah rekor pencapaian yang luar biasa, buruk ya, karena dalam 10 musim terakhir kita baru gagal mencapai semifinal ya. Jadi sebelumnya nih kita mencapai terus nih semifinal ya. Kadang gagal semifinal tapi sering juga ke final. Nah, ini udah 10 musim kita baru akhirnya terhenti hanya di perempat. Bukannya ada satu ya yang zaman Allegri ya, yang ada Ronaldo kalah sama Atalanta 0-3. Kayaknya itu Ada ya? masih masih perempat final juga tuh, kalau nggak Oh salah. gitu ya. Oke, nanti kita cek Cuman lagi satu lah. itu doang. Nah, jadi ya, dan gua kasih latar belakang dulu ya mengenai review pertandingannya ya, bahwa babak satu itu kita parah banget ya. Dari statistiknya aja bahkan kita nggak punya shoot on goal. Tapi anehnya ya seperti biasa ya, Juventus selalu mendominasi pertandingan sampai 68%. Itu kalau lu 68% megang bola kagak ngesut-ngesut, terus mau ngapain itu maksudnya megang bola doang, ya kan? Dan lebih luar biasanya lagi, di babak pertama juga lu kebobolan oleh Yusuf Maleh. Ya, dan kebobolannya nanti kita bisa ceritakan lebih detail, dan baru di babak kedua kita bisa menyamakan kedudukan dengan skill individu. Banyak juga yang bilang nih kayak skill-skill Pogba nih. Iya juga sih, agak-agak Pogba nih orang. Keren banget ya golnya. Nanti kita bicarakan juga gol dari Thuram, ada kontribusi asis dari Colomani. Nah, dengan hasil akhir 1-1 dan akhirnya adu penalti yang tadi gue bilang di depan, kita kalah karena ada 2 penendang kita nggak berhasil. Mau nggak mau ya ini menjadi kesedihan berturut-turut ya, setelah habis gagal Liga Champions kayaknya beberapa minggu kemarin langsung tiba-tiba dimakan lagi di Coppa Italia. Dan ya gue speechless ya, speechless dalam arti kata, kalau Mota di konversinya bilang memalukan, gue nggak bisa berkata-kata lagi, gue saking malesnya, aduh mau ngomong apa lagi.
Kalah sama Empoli, lu pokoknya udah salah gitu. Orang kalau udah posisi salah kan udah nggak bisa ngomong ya. Beda kalau lu masih punya pembelaan tuh kayak masih ada benernya. Ini gua kayak ngerasa, ya udahlah apa apa salah sih kayaknya udah. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue speechless gua menghadapi Empoli ini kayak nggak bisa ngomong lagi gitu. Kayaknya ya ya salah aja udah. Nah, kalau dari Pondra sendiri gimana melihat hasil ternyata kita nggak melaju nih ke Coppa Italia? Apa lu berpikir ini memang masih proses apa gimana kalau lu melihat pertandingan tadi malam? Ya, kalau gue sebelum bicara pertandingan dulu ya, Lon, kalau tadi menggambarkan situasi yang tadi lo bilang itu sebenarnya memang ada istilah psikologinya tuh dalam kondisi seperti ini Juventus tuh. Istilah psikologinya itu goblok. Nah, itu istilah psikologinya tuh. Goblok. Iya 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 Goblok iya. sama tolol. Nah, itu istilah Iya. psikologinya tuh. Iya iya iya. Jadi, kenapa gue bilang goblok? Karena ini keuntungan tuh kita dapat gitu dari mulai Iyalah, kita main kandang, kurang lawannya udah bersyukur enak apa gitu kan? amat ya, lawannya enak banget Empoli, habis itu Bolonya. Bolonya mungkin agak berat ya karena beberapa kali kita jarang menang lawan Bolonya di Serie A. Tapi lawan Empoli ini kan harusnya sebuah lawan yang sangat mudah, sebelumnya di Serie A juga lo bantai 4-1, harusnya lo bisa menang kan main di kandang pula gitu. Dalam Iya. kondisi pemain pun juga rata-rata yang cederanya nggak terlalu banyak lah gitu, cuman Mhm. Douglas Luiz kan paling. Jadi ini kurang bersyukur gitu, makanya gue bilang ya tolol gitu Juventus gitu. Iya iya iya. Nah kalau masalah lo tadi, gue sih setuju, gue juga rasanya tuh speechless ya, nggak banyak. Maksudnya gue udah nggak bisa berapa ya, nggak bisa Iya kan, lu menganalisis mau yang lebih alasan dalam apa tuh? lagi gitu ya. Iya, lu mau Ya alasan udah, apa kan? gimana ya, masa kalah kalahnya Iya adu kan? penalti. Iya gitu. Ya, tapi kalau kita bahas sedikit pertandingannya, menurut gua ini memang yang harus mengambil tanggung jawab itu memang Thiago Motta ya. Thiago Motta kan bilang di konvers juga dia, ini tanggung jawab saya kan, my responsible, terus ya ini memalukan tim, dia tidak membawa pendekatan yang tepat lah. Pemain-pemain ini memang kelihatan di babak pertama itu kita menguasai bola, tapi lu cuman passing-passingan doang. Ini kayak lu lagi main fun football, sengaja lu lama-lamain megang Iya, bola biar difoto gitu babak kan. satu lu nggak ada shoot on target, Mbak. Iya, jadi kayak lagi main fun football, lu lama-lama megang bola biar dipoto gitu kan, biar ada videonya nih, wah keren nih lagi beraksi gitu. Malah Empoli yang berapa kali berbahaya kan, 2 kali apa 3 kali gitu. Terakhir babak Oh, pertama 2 hampir kali kebobolan yang si lagi. Konate itu, yang Ya kena sehabis tiang kan terakhir penalti. kan. Nah itu jadi menurut gua babak pertama tuh Juve ya seperti tertidur aja gitu. Pendekatannya salah, ini bermain di kandang lo sendiri, harusnya lo bisa kill the game, bahkan harusnya peluang pertama dari Nico Gonzalez tuh harusnya bisa masuk. Gitu. Mungkin tuh lain cerita. Ini enggak. Empoli sendiri juga nggak rapat-rapat banget kok pertahanannya. Masih beberapa kali babak kedua bisa kita tembus. Cuman di babak pertama itu menurut gua kesalahannya adalah karena Thiago Motta salah menggunakan rotasi pemain gitu. Beberapa pemain tuh masih tetap dipaksa tampil padahal mereka sudah bermain terus. Contohnya Cup Miners, McKennie, Weah itu berapa pertandingan udah dia main terus. Tapi Bahkan sorry gue potong. Bukankah itu menunjukkan dia pengen serius di game ini? serius, tapi lu masih punya pemain lain. Ya. Bamula masih ada. Savona oke lah cedera. Locatelli lu bisa pasang. Locatelli, Thuram, Cup Miners kan 3 pemain ini bisa dibilang kekuatannya sama. Iya kan, nggak ada yang reguler gitu loh. Lu bisa gilir. Kemarin Thuram dicadangin, Locatelli lu bisa pasang lagi. Locatelli sempat diseratin kan lawan PSV. Lu bisa pasang tuh Locatelli sama sama apa namanya, sama Thuram. Nah, depannya McKennie menurut gue juga udah kecapean banget. Lu bisa pasang Nico Gonzalez, Yildiz, kanannya mungkin bisa Conceição atau mungkin Bangula. Gitu loh. Jadi gue melihat seperti itu. Salah Nah, menerapkan formasi berarti. salah Salah menerapkan menetapkan line formasi. up ya, line up. Weah dipasang lagi jadi bek kanan. Cambiaso padahal sebenarnya bisa dipasang sebagai bek kanan. Atau Alberto Costa aja sekalian lo coba. Gitu kan. Ini game-game yang lo lihat deh beberapa kali pelatih Allegri aja nih. Oh iya, Coppa iya. Italia perempat final itu lo masang pemain-pemain Pokemon kita tuh dipasang gitu. Hamzah pernah namanya Iya, Hamzah Hamzah. Raffia kan pernah kan Iya, golin kan Hamzah. waktu zaman Pirlo. Hamzah Raffia dimainin. Gitu. Ini padahal di lini tengah kita tuh ada Adzic masih ada gitu. Jadi agak-agak kalau gue melihatnya ini karena kesalahan dari Motta juga. Lo terlalu memaksakan line up yang sama gitu. Dibilang sama banget sih enggak, tapi pemain-pemain ini itu pemain yang sudah terlalu sering bermain. Jadi kelihatan kecapean gitu. Cup Miners tuh nggak ada tenaganya babak pertama. McKennie juga sama, nggak ada tenaganya. Weah juga jarang dia overlap.
Karena dia nahan tenaga, nyimpen tenaga. Jadi babak pertama itu praktis Juve benar-benar tertidur. 3 pemain ini tuh nggak bekerja dengan baik. Barulah ketika babak kedua Koop Mainers keluar, Locatelli masuk, baru mulai megang kan. Thuram yang tadinya di babak pertama dia jadi jangkar tuh. Posisinya kejauhan tuh Koop Mainer kadang di mana, makanya kebobolan. Babak kedua Koop Mainer keluar, Thuramnya bisa lebih naik. Di situ dia lebih bisa ninggalin posnya karena ada Locatelli di belakang ya. meskipun posisinya juga center back. Tapi dia lebih leluasa meninggalkan posnya dia gitu. Dia lebih biasa maju ke depan. Bisa golin dan babak kedua tuh harusnya kita bisa nambah gol lagi gitu. Bahkan gue sempet tadinya gue nggak tahu kalau langsung adu penalti ya. Gue pikir extra time gue yakin menang tuh karena Empoli udah susah payah juga, udah diserang terus. Taunya adu penalti gitu. Nah, masa adu penalti ya memang itu mental aja ya, tos-tosan. Ya ternyata harapan kita yang Dusan Vlahovic pendang pertama itu udah bikin kita gagal. Jadi menurut gua di sila mental bermain ya. Perin jadi kena beban juga. Gua harus nangkis nih kan. Jadi gitu bebannya ada di Perin kan. Ketika Vlahovic gak masuk bebannya ada di Perin. Dan pemain-pemain yang lain pun juga jadi kebawaannya gue harus masuk gitu. Gue sih nggak terlalu masalah dengan penaltinya Yildiz. Yildiz itu ditepis, dibaca kiper, untung-untungan. Tapi kalau penalti nendang keluar, itu artinya yang salah lu gitu. Iya, yang salah lu bukan apa namanya? Kalau lo ditepis kan bisa jadi emang kipernya jago, bisa ngebaca gitu kan. Pas banget nih gua ngarahin udah ke pojok juga kalau namanya ditepis kiper ya udah. Tapi kalau lo nendang ke atas melambung ke planet Mars sih ya itu gue emang udah speechless sih. Itu dulu mungkin dari gue Lon. Oke, Indra, thank you Indra. Ya ada masalah psikis yaitu goblok dari Indra langsung ngehook aja di depan. Oke, Jer, tadi pengantar dari Tuandra udah lumayan cukup panjang nih. Kalau dari lu sendiri, lu melihatnya seperti apa? Tadi pengantar dari gue juga, ini tim udah beda kelas semuanya. Mau dari sisi harga, sisi teknik, sisi apapun, mainnya juga di home. Nah, lu melihat seperti apa, kenapa kita bisa, kok hasilnya tidak bisa melaju ke semifinal? Artinya, ya kita nggak menang lah. Silakan, Jeremy. Kalau gue sih emang agak sama lah kayak Pondra. Dalam artian kan mestinya kita menang lah. Padahal kan kita emang ngebantai Empoli juga dulunya kan sebelum ini. Terus Empoli juga kan pas gue lihat lagi dia Desember terakhir kali menang tuh. Jadi Iya, sebelumnya bener. tuh Kalah terus. sebelumnya kalah terus ada yang sering nggak ya? Ya belum menang lah, belum menang. Sekarang juga sebenarnya kan dia nggak menang kan, cuman dia lolos gitu kan. Nah, yang jadi masalah emang yang gua lihat dari kemarin eh, waktu lawan Inter lawan PSV itu kita tuh emang di final third kita tuh emang selalu mentok. Gua nggak tahu kenapa gitu. Yang kayak lawan PSV mentok terus, terus lawan Inter juga mentok terus. Dan kita tuh emang sering banget apa ya ngebiarin orang masuk ke kotak penalti kita gitu. Dan apa ya? Ya menurut gua sih belum 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 yang belum clear tuh sebenarnya emang di final third kita lah. Jadi yang di belakang sih udah mulai agak clear, di tengah mungkin udah mulai clear dikit. Cuma yang pas maju ke kotak penalti itu agak clear. Nah yang gua agak sayangkan tuh sebenarnya kan kemarin kita ada cita-cita, ada keinginan lah dari Juventus ini tuh untuk ngelihat Kolomuani sama Dosan main bareng. Ini akhirnya sekarang main bareng nih. Cuman main barengnya agak aneh juga gitu. Kenapa sih apa Kolomuani jadi sayap kanan gitu kan? Kan saya harusnya dia kayak ya mungkin 4-4-2 lah jadi itu apa saya terombak. Jadi akhirnya jadi nggak ideal juga gitu buat Kolomuani yang tadinya mungkin dia bisa target man atau dia jadi eh, ya second striker tapi dia akhirnya jadi malah bolak-balik mungkin jadinya kan karena di sayap dia jadi mesti cover juga ya jadi ada sayangnya di Mota nggak tahu kenapa gua ngeliat emang dia masih agak kaku lah dalam artian dia masih fokus sama 4-2-3-1 jadi kurang fluid untuk ganti pemain sesuai dengan ya karakter pemainnya itu jadi kayak misalkan kalau Moane yang seumur umur nggak pernah dijadiin sayap kanan di Juventus ya tiba-tiba di jadi sayap kanan padahal dia suksesnya sebagai striker kayak gitu. Oke. Itu yang itu dan emang kalau secara psikologi sih Juventus sekarang emang belum agak belum dewasa sih menurut gue emang karena kalau gue tuh emang secara mentalitas di game-game yang penting kayak lawan PSG sama di Inter tuh emang mereka kelihatan banget belum bisa apa ya
nguasain mentalitas lapangannya lah. Inter tuh menurut gue sih sebenarnya kita hoki sih. Dalam artian pas gue liat babak pertama tuh misalkan Lautaro itu Oh, bisa iya, iya. konversi Oh, ini konversi dia ngomongin mungkin Inter kemarin ya. ya, Iya. jadi misalkan dia bisa konversi itu mungkin kita udah kebobolan 2 kali atau 3 kali gitu. Cuma sayangnya emang dia lagi apes banget. Jadi akhirnya pas babak kedua kita bisa golin. Jadi sebenarnya masalah itu hampir sama lah ya, Inter PSV lawan yang sekarang tuh hampir sama lah. Dan emang ya karena mentalnya emang lagi kurang mateng ya di game-game yang kayak apa ya, knockout gini, yang deathmatch gini ya, buat mereka ya mungkin jadi agak beban juga sih dari buat Iya. apa pemainnya. Oke, Jer. Ya, jadi memang permasalahan yang sering kita bahas juga ya, bahwa Juventus Hmm. ada masalah di final third ya, gitu. Benar. Tapi gue juga ngambil satu konferensi pers dari Perin yang mengatakan kita nih nggak kekurangan teknik, masalah kita adalah di karakter dan adalah masalah di mental. Cuman kan pertanyaannya kan pertandingan terakhir itu kan kita juga menang lawan Cagliari. Artinya ya sebelumnya oke lah lawan PSV. Artinya Juve nggak yang dalam posisi mental terpuruk seperti kayak Manchester United lagi gue ngambil contohnya. Emang kenapa pertandingan ini bisa menjadi masalah mental? Padahal yang dilawan juga Empoli. Apakah ada friksi atau ada suasana ruang ganti yang mungkin kita nggak tahu, yang udah nggak happy apa segala macam? Ini kan cuma lawan Empoli gitu loh, kegiatan reguler. Gimana, Ndra? Kenapa bisa jadi ini adalah masalah mental? Padahal ini istilahnya ya lo kalau udah biasa bertanding lawan tim kayak gini, merem aja sebenarnya bisa gitu kan, kalau lu misalkan tim yang ya setidaknya nggak harus tim jadi lah, setengah jadi aja merem aja lawan Empoli itu harusnya bisa. Tapi kenapa kok masalahnya ada masalah mental? Emang ada yang lo tahu? Mungkinkah ada friksi-friksi di antara pemain dengan pelatih, antara pemain dengan pemain, atau masalah apa? Orang kemarin kita lawan Cagliari juga menang kok. Kenapa, Ndra? Kenapa ini bisa jadi sorotan mental, Ndra? Kalau menurut gua karena kita main di knockout ya. Oh Di gitu. Super Copa kan knockout, Hmm. semifinal. Di Liga Champions kemarin knockout, playoff. Sekarang knockout lagi. Ini kan berarti sudah 3 kali polanya berulang Iya, kan. tapi Sementara di Super Liga, Copa kan lawan Milan. Liga Champions beda lah auranya. Ini Empoli. Kenapa bisa jadi ada masalah mental di sini? Gitu loh maksud knockout, gua. makanya gue bilang, iya, ini Nggak menurut gue ngaruh adalah emang masalah babak knockout, knockout. ngaruh banget emang. Knockout ngaruh, Lon. Knockout itu ngaruh. Kenapa? Ya Karena kalau maksudnya kan kalau lu ini kalah, lawannya dong. Lawannya lihat juga dong siapa. enggak, kita jangan ngomongin lawan dulu. Kita ngomongin fase knockout. Fase Hmm. knockout itu adalah ketika lu kalah, selesai. Akhirnya apa? Lu jadi bermain mental lu di situ. Mau siapapun lawannya juga. PSV juga lawannya jauh di bawah kita. Mau lo Ya, bilang tapi itu Liga Champion. nggak kayak Empoli Enggak, juga. PSV tetap aja itu tier 3 kalau gue bilang Liga Champion. Bukan juga UFC. lah. Lah, Ini di Liga babak 1 Liga Belanda. nyatanya waktu kita di pertemuan pertama lawan Oh PSG ya, kita menang nggak? 3-0 sih. 3-1. 3-1 menang kan? Iya, Di 3-1. leg kedua di playoff yang leg pertama menang juga kan kita 2-1. Artinya apa? Secara kualitas kita jauh di atas PSG. Orang di leg pertemuan pertama PSG di ayam-ayamin kok, malah harusnya bisa 4-0 itu waktu masih ada Bremer. Cuman apa? Itu mainnya di liga. Ketika kalah lu masih ada, besok gue bisa main lagi. Di Liga Italia kita kalah berapa kali? Ya sekali. Baru sekali kan? Iya. Itu artinya apa? Kebanyakan seri menang. Seri lah banyak kan. Seri masih oke lah gitu. Kenapa? Karena lu kalau kalah gue besok masih bisa main lagi gitu. Kita masih bisa nyari poin lagi. Tapi ketika lu udah masuk fase knockout nih, kalau lu cuman kalah knockout sekali di Super Copa, gue mungkin nggak bisa bilang itu. Tapi ini masalahnya lu udah gagal di Super Copa yang itu baru nyampe semifinal babak awal ya. Bukan di final nih. Kemudian di Liga Champions juga baru playoff babak awal juga, pertengahan lah babak awal di knockout. Kecuali lu udah nyampe perempat final. Ini lu baru playoff. Yang ketiga, ini lu juga lu baru perempat final Coppa Italia, lawannya Empoli. Kalau lu kalahnya di semifinal masih oke lah, lu 4 besar lah ya. Tadi lu udah sebutin tuh di selama 10 musim terakhir kita tuh hampir selalu kita lolos ke semifinal 4 besar terus. Tapi kok ini sekarang kita bisa nggak masuk ya? Bisa jadi karena masalahnya mental. Mentalnya mungkin bukan jadi di pemain, mentalnya bisa jadi di pelatih. Gitu. Pelatihnya ini belum punya aura untuk gue harus bisa melewati fase knockout. Belum bisa mungkin. Thiago Motta ya bisa jadi jam terbang gitu kan. Jam terbang dia untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di knockout. Bisa jadi dia belum punya pengalaman itu karena sebelumnya dia di Bologna mainnya liga. Sebelumnya lagi di mana? Spezia ya, dia pelatih Spezia, ya mainnya di liga juga.
Copa Terus Italia juga nggak jauh-jauh amat jalannya kan. PSG Youth, PSG PSG kan pemain kan. PSG Pelatih ya, Youth, pelatih pelatih sempat pelatih ya. muda, pelatih Jadi bocil-bocil. dia belum pernah merasakan aura fase knockout gitu kayak di Liga Oke. Champions, Super Copa, dia belum pernah merasakan Berarti itu. berarti intinya ini bukan tentang lawannya siapa, tapi ketegangan Mota menghadapi fase knockout ya. Benar, menurut gue lebih ke situ. Ini masalah pelatih. Ketika lu pelatih, makanya tadi gue bilang pendekatan lu ketika babak pertama dimulai itu udah pendekatannya salah gitu. Jadi kayaknya pelatihnya sendiri yang menurut gue lu tidak bisa menularkan aura kemenangan buat tim lu. Kalau lu bisa menularkan aura kemenangan, kita ini game harus menang. Waktu pas kayak waktu kita lawan Leipzig tuh, udah kita kalah kartu merah, tapi Mota nyotot kan tetap, oke kita harus Iya. menang. Gue masukin striker terus, kita harus nyerang gitu. Nyatanya kita bisa menang. Lawan Empoli semalam nggak ada tuh tanda-tanda itu. Lu pasrah aja, lah santai mainnya gitu kan. Ya mainin pemainnya juga rotasi yang tadi gue bilang juga menurut gue juga nggak bener juga gitu. Iya. Jadi event kompetisi ya artinya kan Coppa Italia di bawah Super Coppa lah, di bawah Liga Champions jauh tetap ya memberikan ketegangan luar biasa ya buat Mota ya. Betul. Cuma Coppa Italia doang. Emang mau ke knockout macam mana lagi? Iya, makanya. Kita Oke, lihat aja besok tuh di Piala Dunia antar klub. oke. Masih ada Thank lagi you, kan? Pondra. Jar, ya itu tadi berangkat dari konferensi persnya dari Perin, ya pemainnya sendiri aja mengatakan begitu gitu loh. Masalah kita tuh kayaknya bukan masalah di teknik, bukan masalah di taktik, masalahnya yang kita adalah kekurangan karakter, kekurangan integritas, kekurangan mentalitas dan semua Juventini kayaknya mengamini itu semua gitu loh di dalam komen-komen di sosial media. Masalah kita mental. Tadi pertanyaan gue seperti apa yang pertanyaan gue Pondra, apa yang menjadi dasar masalah mental? Toh ini lawannya Empoli, lu kegiatan reguler kok hampir tiap musim lu lawan Empoli menang terus kan gitu ibaratnya. Ya memang menang terus gitu. Terus juga ini juga bukan panggung besar kayak Liga Champions, bukan panggung besar kayak nanti Piala Dunia antar klub. Ini Coppa Italia yang biasa juga kita lalui gitu loh. Apa yang jadi faktor dasar mental? Kalau Pondra tadi ngatakan ya karena ini fase knockout, Mota kayaknya punya ketegangan di sana karena masih hijau. Nah, kalau lo sendiri gimana? Apa yang menyebabkan faktor mental ini menjadi masalah? Menurut gue sih faktor pelatih sih yang pertama kali sih, karena gue rasa sih pendekatannya emang Bukan fisik capek apa enggak ya? bukan Eh, karena kan sebenarnya tim kita nggak yang benar-benar apa ya, nggak benar-benar darurat lah cederanya. Jadi kayak tengah juga sebenarnya masih bisa dirotasi. Mungkin yang paling yang agak susah kan bukan back tengah kan, karena emang agak banyak. Tapi yang lain tuh usia lain masih bisa dirotasi gitu. Bahkan yang kayak apa, sayap kanan aja ya tiba-tiba ada kalau mau nih, padahal ya masih ada yang bisa dipakai di kanan kan sebenarnya kan. Nah, emang satu pelatihnya gua lihat sih ketika apa ya, ketika knockout itu berapa kali eh, pendekatannya apa ya, nggak ada urgensinya lah gitu untuk ininya, dalam artian dia tetap maksa make orang yang udah kecapean satu gitu. Jadi orang yang kecapean kan otomatis dia akan lebih jaga kondisi kan untuk menghindari cedera lah, atau kalau misalkan dia suruh main lagi di liganya nanti ya dia jaga kondisi lah gitu. Jadi itu gue ngeliatnya sih kayak bukan mentalitas ketika kita knock out, tapi mentalitas ketika ya udah kita tanding, minggu depan tanding lagi, jadi kayak gitu. Nah, yang kedua ya itu urgensinya juga ketika ada pergantian gitu. Saya ya pergantian tuh kan kalau misalkan kita emang pengen menang, menurut gue sih pergantiannya nggak kayak yang kemarin gitu. Kalau kemarin tuh kayak ya udah gantiin taktikal aja. Jadi bukan yang oh kita 90 menit karena udah ini udah kita mesti menang nih, mesti golin minimal 1 gol lagi atau 2 gol lagi. Cuma ini enggak. Jadi lebih ke arah pelatih sih gua ngelihatnya. Jadi pelatihnya tuh emang nggak bisa, belum mungkin ya benar belum ada pengalaman untuk knockout. Jadi sekarang tuh benar-benar musim pertama dia untuk ngeraba-raba, oh kalau knockout tuh kayak gini loh, beda loh pendekatannya dengan misalkan liga gitu. Gitu sih, menurut gue sih lebih ke arah pelatih sih malah. Oke, ya jadi emang wajar akhirnya semua pelatih semua mata melihat pelatih Mota ya karena hampir tidak ada yang berbeda ya dari teman-teman di sini aja nggak ada yang berbeda. Oke, kita maju sedikit masih tentang pertandingannya. Selain mental yang mempengaruhi disebabkan karena pelatihnya, tapi kita juga mau ngambil pelajaran nih mengenai kebobolannya dan golnya. Kira-kira nanti dari kebobolan dan gol ini apa harapannya ke depan? Kalau ngomongin kebobolannya, lagi-lagi ya ini tentang bagaimana Cambiaso bolanya
dia berusaha untuk one two sama siapa sih kalau nggak sama Nico ya, sama Nico Kalau nggak Gonzalez. Cop Miners, Nico Sama deh kalau nggak ya salah. dia Antara dua itu. dia one two, terus dia kayaknya sudah di press 2 dan akhirnya di situ ya dua pemain inilah yang jadi masalah lah ya. Yang ngoper juga nggak tahu kalau di situ mau di press, yang Cambiaso juga udah nggak bisa menyelamatkan bola, akhirnya langsung passing ke Male sedikit pergerakan, shoot-nya lumayan mojok ya. Ya Perin ya sulit juga rasanya, tapi pengennya sih masih bisa di-save itu. Karena bolanya antara deras nggak deras ya. Dan proses golnya Juventus juga ini harus dianjungin jempol ya, tuh thumbs up buat skillnya apa? Skillnya Turam. Thuram ya, hasil dari assist dari Colomani ya. Colomani memang standar assist aja, standar passing karena melihat pergerakan Thuram. Jadi sebenarnya fokusnya di sini lebih ke Thuram ya, gimana Thuram bisa melewati satu pemain, take ons, dan dia bisa golin dengan cara seperti itu ya, dengan gol dengan gaya. Nah, gimana Pondra melihat apa yang bisa kita pelajari dari kebobolan dan golnya ini? Gua melihat Cambiaso akhirnya menjadi bagian dari penyebab gol terus nih. Gimana nih, Pondra? Ya memang di bobolan kita tuh emang agak nggak perlu ya. Cambiaso kan dia bolanya ada di dia, penguasaan bolanya tuh ada di dia awalnya. Tapi sebenarnya tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga karena kan dia Ya sudah berusaha lepas wantu. dari dia. Ya dia berusaha Iya, dia wantu. bola dia passingnya benar ke Nico Gonzalez kan. Entah Nico entah Cop Miners ya, anggap aja Nico deh. Dia udah benar passingnya ke Nico gitu. Cuman Nikonya justru malah menurut gue yang maksa untuk wantu. Ya, dia Ketika posisinya nggak dia scanning. nggak ngelihat, nggak scanning kanan kirinya dia lagi dikawal gitu kan. Cambiaso juga posisinya sulit juga. Dia Cambiaso gini, gue selalu mau menjelaskan bahwa Cambiaso adalah tipe ball player gitu. Dia bukan tipe yang langsung nendang, main aman gitu. Kalau kayak gitu kan tipe-tipe Chiellini tuh, main aman Iya. aja. Tapi kan ball playing dia. Ya bersama bola terus ya, Bersama pemain bola, bersama bola ya. dia berusaha untuk build up gitu. Makanya Mota senang banget sama pemain kayak Cambiaso. Dan ketika lu sukses, sering kejadian tuh waktu golnya Yildiz lawan Inter, awalnya dari dia, ya kan? Terus waktu pas yang kemarin golnya ke gawang Inter yang kemarin belum lama ya, yang 2 minggu lalu itu juga kan awalnya dari crossingnya Cambiaso. Jadi semua bola berangkat dari dia. Nah maksudnya dia tuh sebenarnya untuk nge-build up. Nah cuman ya ketika bola nyampe ke Nico terjadi kesalahpahaman, akhirnya diserobot sama Empoli. Nah kalau gue sebenarnya lebih ke menyoroti kok Mahle bisa syuting enak banget gitu, nggak ada yang ngejaga. Awalnya dijaga Thuram nih, lewat satu. Iya, Harusnya kan ada satu gelandang lagi di situ. dia bikin pergerakan emang. Iya, harusnya kan ada double pivot di situ kan, satu gelandang lagi tuh. Nah, yang namanya orang Belanda ini kemana tuh posisinya tuh? Si Cop Miners gitu. Itu yang gue bertanya-tanya, Cop Miners di mana? Itu kan harusnya posisinya dia. Dan yang kedua, Kelly menurut gue kurang nutup. Ya dia ditonton maju, aja, iya ditonton aja orang syuting kayak gitu. Ya udah, akhirnya itu gol yang menurut gua nggak perlu lah. Lu syuting dari luar tuh bisa dibilang berarti parah gitu memang pertahanan lu gitu. Syutingannya juga standar-standar aja kok, bukan yang nendang geledek dari jarak jauh banget gitu ya. Itu standar-standar aja lah syuting kayak gitu. Emang kitanya aja nggak nutup. Tapi kalau golnya Juventus sih emang gua akui itu salut sih, itu mentalnya Thuram sih. Lo bisa ngeluarin skill di kotak penalti. Sama kayak waktu Colomuani ke Inter kan. Lo bisa spin gitu. Nah kalau dia bikin skillnya gayanya Pogba ya. Pak Neymar tuh. Neymar apa Pogba tuh yang model Pogba begitu kata orang. Iya. Udah gitu lo bisa syuting ke sudut sempit. Gitu. Ya tuh untung-untungan juga sih sebenarnya dia tuh. Syuting aja lah gitu kan. Ya, ternyata dapat sudut sempit. Jadi ini cuman ya sangat disayangkan. Thuram udah mencetak gol sebagus itu, ya nyatanya kita kalah-kalah juga gitu. Iya. Ya, jadi memang lu melihat kalau dari kebobolan ada pemain-pemain yang seperti Kopeners, Kelly yang seharusnya di ruang-ruang itu dia bisa lebih mengisi ya. Ya. Sehingga shoot itu tidak bisa terjadi ya, gitu. Oke, ya kalau untuk Thuram sih gue udah rasa kita kayaknya sepakat lah, ini udah keren banget ya. Tinggal bagaimana sekarang Thuram nih jangan terlalu banyak bekerja di bawah gitu, juga ikut membantu pertahanan juga, itu yang paling penting, membantu perserangan juga. Karena kalau dia terlalu defense, sayang skill-skill Sayang seperti betul. ini kan. Dia kan bisa dribble. Betul. Oke, Jar, gimana Jar? Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kebobolan dan gol-gol ini Juventus?
Kalau gua kan ngeliatnya waktu Yokohama bawa kebobolan itu sebenarnya emang kayaknya emang ini ya, back kita yang di tengah tuh itu kurang kohesif. Sama sebenarnya kan kalau gua lihat di pertandingan kemarin tuh di tengah itu yang di belakang itu bentuknya segitiga ya. Jadi dua itu ada Gatti sama Kelly, terus di belakang itu ada Thuram. Jadi itu mereka tuh kayak saling jaga lah. Jadi kadang-kadang kadang-kadang Thuram depan dikit, terus kadang-kadang berjejer. Jadi yang ini. Tapi emang mungkin karena emang apa ya? Karena emang ya ganti-ganti terus tengahnya, jadi belum nggak ada chemistry yang pas lah, posisinya di mana sebagai itu, yang detail-detail kecil itu emang agak berat sih kalau emang ganti-ganti terus gitu. Kalau dulu kan kayak Bonucci, Cialini belum Ya udah pakem lah. udah pakem lah. Kalau sekarang tuh kayak belum clear. Jadi yang jadi benar-benar jadi concern itu pas kemarin tuh, pas Thuram dilewatin itu, antara Gatti sama Kelly tuh nggak ada yang berusaha untuk ngepres gitu. Yang paling utama sih gue bilang sih Kelly sih, soalnya yang sebenarnya yang depan-depanan banget tuh Iya, Kelly Kelly, betul. Kelly Tapi gitu. ini situasinya kan lagi build up terus kena pressing. Mereka ada posisi nggak siapnya nggak sih sebenarnya Enggak, kalau dari? karena kan posisinya pas gue lihat bukan bukan yang posisi mereka lagi maju terus kena Mm-mm. counter kan, tapi posisi itu masih masih di belakang, di dari belakang. Jadi pas terima bola tuh bener-bener posisinya tuh ya pas bolanya itu emang masih berhadapan-hadapan sama si backnya itu, bahkan hadapannya masih seperti sama si Turam kan. Jadi si Gatti sama Kelly itu masih punya waktu lah untuk transisi atau untuk adjust posisi. Nah pas yang gue lihat tuh pas saat apa Turam kelewat ke kanan antara Gatti sama Kelly itu kan harusnya sebenarnya Kelly sih, dia nggak berusaha untuk nutup, dia malah kayak ya kayak fan football. Kalau fan football kan gitu kan, kalau ada yang mau nendang Ya, ya apa kayak masang ya udah badan aja. makan aja gitu, Ya, kayak fan football setuju, setuju. modelnya gue lihat itu. Jadi nggak, bukan yang modelnya oh kita berusaha untuk nutup posisi kan. Kalau kalau pemain profesional kan sebenarnya bukan pasang badan kan posisi, tapi kalau back itu tujuannya untuk memperkecil ruang, jadi memperkecil space. Jadi kalau misalkan orangnya dribble atau orang yang menendang, yang nggak berusaha untuk nahan, tapi dia berusaha untuk memperkecil space, tujuannya biar mungkin dribbelannya atau tendangannya nggak seefektif ini. Kalau ini benar-benar dia dikasih ruang banget, dia akhirnya bisa apa ya, bisa nendang ke arah yang emang dia mau, si pemain Empoli itu, si Malenya itu. Nah itu ya, menurut gue sih itu sih. Kalau golnya sih sebenarnya gue senang-senang aja sama Turam, cuman gue nggak senengnya sama Juventus ya sebenarnya, karena ini concern gua dari zaman kemarin juga nih, kayak waktu Inter, terus kayak yang PSV. Jadi kita tuh nggak pernah ada gol yang dari struktur permainan kita yang clear. Jadi semua itu magic semua tuh, kayak yang lawan Inter kan magic pemainnya Iya. kan, kayak Colomani bikin magic di Tahun Cagliari kesalahan back lawan. ya terus sama lawan. Terus sekarang magicnya Turam, jadi benar-benar nggak ada oh nih hasil hasil build upnya ini. Jadi masalahnya tuh di final terus. Jadi kalau misalkan ya nggak ada magic lagi, ya itu magic sekali gitu. Jadi kalau Turam bikin magic sekali, terus nggak ada lagi bisa bikin magic, ya udah selesai gitu, nggak bisa golin lagi gitu. Jadi terus apalagi yang babak pertama kan nggak ada sama sekali shoot on target. Jadi yang mungkin masalah yang defense tadi tuh, jadi apa ya, masih banyak yang watching the ball, nggak ada yang coba untuk apa cover pemain lawan, pemain temannya ketika dia kelewatin atau ke apa. Yang kedua itu ya dari dulu, jadi beberapa kali terakhir ini gue lihat Juventus tuh nggak bisa masuk di final third, dan semua gol itu ya tuh lewat magic pemain lah, skill individu lah gitu. His Magic itu lagu siapa tuh? Kalau gue pribadi sebenarnya ini adalah ketidaksuksesan bagaimana Juventus dilatih. Kenapa? Kan ceritanya mau build up nih. Kalau build up pasti kan posisi-posisi lu adalah bola berjenjang ya, dari bawah ke tengah ke atas ya. Yang namanya bola itu mengalir dari bawah ke tengah ke atas, ya di setiap tim pasti ada yang timnya mau pressing ngambil bola di area pertahanan kita kan gitu kan. Prinsip pressing kan, pressing ketat itu kan gitu. Mereka ingin ngerebut di pertahanan kita kan. Nah, artinya harusnya Juventus itu dilatih dong untuk keluar dari pressing seperti itu. Dilatih secara individunya, bagaimana men-scanning gimana. Karena kan pasti banyak posisi di sana, banyak posisi musuh di sana. Terus juga bagaimana penempatan orang, overload, misalkan di situ ada 3, lo tambahin lagi 4 supaya posisi waktu
waktu itu ada pilihan nggak harus one two. Jadi memang ini tidak terlatih ya untuk kita memang belajar untuk build up. Kayaknya emang nggak cocok lah Juventus main tiki taka. Jadi emang ya ternyata nggak bisa gitu loh. Itu kan awal mulanya ya dari proses itu setelah proses-proses kesalahan dari si misalkan Kopenhagen kemana apa segala macam kemana. Lalu lu mau main build up lagi nanti lawan siapapun, lu pasti akan kena pressing tinggi lagi. Emang lu berharap cuma Empoli doang yang akan pressing lu? Ya pasti mereka akan pressing semua. Dan kalau kita akan terus kerebut dengan cara seperti ini, ya 4 besar akan jadi sulit kan akhirnya kan. Gitu. Jadi memang ya Mota harus berpikir keras bagaimana melatih tim ini tidak kerebut bola pada saat di area pertahanan kita sendiri. Kalau memang nggak bisa, ya udah jangan membangun itu karena itu beresiko kan. Ya kan akhirnya kan kita sering kebobolan dengan cara-cara seperti itu gitu loh. Gitu loh. Jadi menurut gua masalah kebobolan ini ya bagaimana Juventus belum terlatih untuk bisa nge-build up keluar dari tekanan tinggi. Ini baru Empoli loh. Ini belum tim-tim yang kayak ya Liverpool kayak ya Real Madrid yang mau pressing lebih tinggi ke Juventus. Wah, itu lebih gila lagi pasti. Oke, untuk masalah itu proses bobolan kita bisa dapat pelajaran dari sana dan dari Jeremy dulu deh, dua pemain yang menurut lu kayaknya nggak banget, dua pemain yang oke banget. Ya oke pasti kayaknya sih bakalan si Thuram sama Colomani ya. Tapi yang nggak oke siapa nih di pertandingan tadi malam? Yang nggak oke eh Cop Minor sama Kelly ya harusnya ya. Eh, jadi kalau Cop Minor ya gue liat gue nggak tahu sih kayaknya mesti dicadangin dulu lah. Mesti Oh di iya, flop dia manners. kayaknya Flop manners. tapi makin lama tuh Minus. makin gak kelihatan impactnya ya. Pas awal-awal sih kelihatan dia ada impactnya dikit. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin ya karena dia beban kena gajinya juga apa, sorry, transfer tinggi juga. Terus dia sekarang baru main di Juventus. Terus dia tahu lah ekspektasi orang tinggi juga. Jadi makin lama gue liat dia makin makin dengan gak ada impact gitu di pas di main, malah malah jadi kayak jadi liability lah, jadi kayak beban di tengahnya. Nah, Kelly itu ya gue rasa sih ya jelek karena ya itu gol pertama sih menurut gue sih bisa dihindari kalau Kelly setidaknya berusaha untuk nutup dikit, bisa dia maju nggak yang cuman nontonin bola. Terus yang kedua lagi, yang satu lagi juga yang si Konate itu kan yang Iya, operan dari Konate. kiper Empoli itu kan ya karena Garis nggak tinggi kohesif kita. juga gitu kan, sehingga kohesif terus ya akhirnya mereka ya bisa ini, kalau kalau itu gol ya bisa 2-0 langsung kan. Dan itu benar-benar sama sekali nggak ada yang ngepres di Konate-nya ketika dia dapat bolanya gitu. Pas bahkan pas terima bola pun semuanya jauh, tiga-tiganya tuh si Thuram, Ya itu karena garis tinggi kita Kelly. kan. Jadi Manfaatin Kelly lah, kecepatan Kelly, lawan. Kelly sama Komainer lah. Ya yang oke lah kalau sama ini Thuram lah ya terutama lah ya. Dan selain karena Thuram kan selain golnya juga dia ya impact di lapangan tengahnya kelihatan lah, yang paling kerja keras gitu. Ya, ya, ya. Oke, kalau dari Pondra gimana Ndra? Siapa menurut lu the worst yang acak-acakan lah sama yang Sama oke? sih, gue setuju sih dengan Jeremy ya. Jadi pertama Koop Miners jelas sih, dia beban banget ya. Babak pertama itu benar-benar praktis kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya menurut gue karena Koop Miners. Koop Minersnya nggak berfungsi, nggak, perannya tuh nggak jelas gitu. Lu sebagai double pivotnya Thuram, tapi posisinya lu kemana-mana gitu. Aneh gitu, pokoknya Koop Miners tuh kemarin aneh banget. Ada satu momen yang dia nendang kepala sendiri lah ya kan. Nendang muka sendiri, lu bayangin, itu lucu banget. Terus babak kedua juga dia ada yang salah passing juga, ngaco banget tuh. Makanya menit 55 langsung diganti kan sama Mota kan. Itu artinya dia beban. Dan yang kedua Kelly juga sama kan, langsung diganti, langsung ditarik. Dan penyebab Juve banyak diserang itu juga memang karena dia bolong banget gitu posisinya. Jadi Gatti tuh kayak jadi ngegendong gitu loh, ngegendong si Kelly nih. Akhirnya jadi Gatti ikutan goblok gitu. Dan yang kedua, Gatti sendiri juga kelihatan lelah gitu. Gue kelihatan kok di Gatti kayak nggak biasa gitu mainnya. Menurut gue karena juga udah terlalu sering bermain lah. Overload lah Gatti tuh. Iya, iya Pemain-pemain memang kayak Gatti, harusnya rotasi. McKennie, iya rotasi itu kan lu bukan cuma istirahat fisik, tapi lu istirahat
secara mental juga kan. Lu kalau Hmm. terlalu sering lu Jenuh. bermain jenuh gitu. Lu kerja terus-terusan aja ya lama-lama lu jenuh juga meskipun lu suka. Lama-lama lu udah jenuhnya juga. Nah, Gatti tuh harusnya kemarin tuh istirahat gitu. Si Mota kan katanya sempat bilang kan mau diistirahatin, katanya dimainin lagi. Ya emang mungkin karena nggak ada back tengah lagi sih. Tapi ya karena Kelly-nya bermain buruk, akhirnya Gatti-nya pun ikut bermain buruk. Tapi di luar itu menurut gua selain Cup Miners Kelly juga Vlahovic ya. Vlahovic juga penyebab kekalahan kita Kok nggak Niko? Kenapa babak nggak Niko? pertama. Niko juga salah satu yang terburuk sih. Tapi kalau gue melihatnya dari sisi penyebab kekalahan sih. Penyebab kekalahan itu ada di Vlahovic. Vlahovic itu udah punya 2 peluang loh di babak kedua kan. Yang Iya, dia udah hadap-hadapan sama yang kiper, dia dribblenya yang kejauhan. muter badan tuh. Yang muter badan pertama pakai shoot pakai kaki kanan. Gua kira gol itu. Kok Iya, keluar gitu kan. Ini iya. aneh banget. Itu udah Yang keren kedua tuh yang muter dia badan. udah dapat umpan dari jauh tuh. Umpannya siapa ya? Dari belakang tuh. Gatti apa dari Locatelli kalau nggak salah. Dia umpan dari Locatelli jauh kan. Dia dapat bola tuh. Udah tinggal di depan sama kiper kan. Dribblenya kejauhan. Oh iya 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 iya. Akhirnya ketangkep. Nah, itu 2 peluang yang menurut gua harusnya tuh bisa mendapatkan hasil gitu. Entah lo bisa syuting atau apa. Ini nggak keluar gitu, nggak sia-sia peluang itu. Dan yang terakhir ketika lo dapat eksekusi penalti gitu, penaltinya kayak gitu keluar. Jadi menurut gua kalau Nico Gonzalez memang dia bermain buruk, tapi dia tidak menyebabkan kekalahan gitu. Ya udah dia buruk aja gitu. Makanya dia juga diganti kan. Peluang pertama dia ya, peluang pertama juga dia harusnya bisa gol. Tapi oke lah, itu masih awal-awal babak pertama lah. Tapi udah di babak kedua tuh lo harusnya udah nggak boleh ngelakuin buang-buang peluang lagi gitu lo. Waktu kan udah makin sempit, lo mau buat lagi juga waktunya semakin sedikit. Buat peluang tuh kan susah. Iya. 2 kali lo dibuang peluangnya sama penalti. Gitu sih. Yang oke berarti sama lah ya. Sama lah Thuram sama Kolomuani ya. Thuram sih mungkin di babak pertama agak kurang bekerja dengan baik kan. Dia juga digocek sama si Male. Ya karena dia juga ngegendong Cup Miners juga. Nah babak kedua ya ketika dia dapat Locatelli, ya dia bisa lebih leluasa. Bagus tuh langsung tuh berapa kali juga dia langsung maju kan. Tapi lebih konsisten Kolomuani sih kalau gue bilang. Kalau Kolomuani itu dari babak pertama udah kelihatan nih orang ada eh, kemauan untuk bisa menang gitu, untuk membawa pertandingan itu tuh dia udah terasa gitu loh auranya. Beda dengan McKennie, Cup Miners, Nico Gonzalez nih auranya tuh aura lemes semua. Kalau Kolomuani tuh ada usaha gitu. Dia dribblingnya dari samping kan berapa kali ya? Iya, ada peluang berbahaya juga kan dari Kolomuani di babak pertama kan lewat sisi kanan. Babak kedua juga dia ngasih assist yang cakep juga gitu ke Thuram. Dia ngeliat Thuram lari di passing. Ya kita butuh memang pemain-pemain seperti itu. Iya iya. Ya kalau Kolomani menurut gue sih harusnya dia tetap center forward ya, tetap striker, dan Vlahovic ya toh juga Vlahovic mau dijual juga, maksud gue ya udahlah babak kedua aja rotasi gitu loh. Jadikan Vlahovic super sub aja gitu maksud gue. Karena kita sayang di Kolomaninya gitu. Karena kalau Kolomani bisa di striker kan berapa banyak peluang yang mungkin bisa dihantem gitu dibanding Vlahovic gitu. Karena Vlahovic nih udah posisinya, dia juga tahu sadar mungkin kan kalau dia posisinya udah mentok juga gitu di Juventus. Ya udah sekalian aja dia jadi super sub aja gitu sampai akhir musim. Dibanding lu nggak mainin Kolomani di posisi situ, sedangkan di posisinya Kolomani masih ada Conceição Masih ada juga. Conceição, Bangula, Iya, ada Bang bener. Bula. Jadi memang udahlah Kolomani ke depan udah striker utama Juventus aja, nggak usah lagi Vlahovic super sub aja menit 70 masuk. Mungkin dengan kayak gitu malah Vlahovic malah bebannya teredam kan. Dibanding dia main dari awal kayaknya udah kesulitan aja sih. Itu sebenarnya udah bagus balik badannya tuh yang babak 2 tuh anjir. Gol gila udah keren. Ya sayang sih. Ya sudahlah, ini yang Vlahovic tuh menjadi sebenarnya yang itu tuh kenapa? yang disayangkan tuh yang itu apa yang pas balik badan sudah tuh melenceng sih. Gue sih masih agak ya, tapi walaupun balik kanan tapi ya melenceng aja tuh, dan itu kotak penalti depan banget kan. Nah Dan iya, kena udah kena banget depan-depan itu gitu. hitungannya. Iya, jadi misalkan kayak tiang atau ketahan kiper masih oke lah. Ini benar-benar melenceng kayak Makanya gue kira gol itu. iya. Katanya, Melencengnya keras lagi tendangannya. Tapi yang namanya striker ya emang lo harusnya tuh punya 2 kaki yang hidup. Ini cuman lo kiri doang, tuh udah aneh Sebenarnya sih. dia hidup, dia nggak tenang doang itu menurut gua. Tapi cara dia syuting kanannya itu tuh aneh lah pokoknya. Nggak tenang aja dia. kayak ya. Gue sih ngeliatnya Ya dia gitulah. nggak tenang, dia ngerasa kayak gua harus segera shoot nih, gitu. Padahal sebenarnya
Kalau dia mau tenang aja dikit, dia kasih geser aja, tinggal lurus aja geser gitu. Gol itu. Iya kan, penempatan aja geser bola. Gol. Ya memang dalam udah posisinya si Vlahovic udah dalam situasi ini sih tekanan sih. Jadi ya mau Ya. diapain lagi? Ya memang kita butuh pemain yang lebih segar lagi sih. Emang udah saatnya pisah sih dengan Vlahovic. Oke, teman-teman, ya itu tadi dari pertandingan kita mereview pertandingan ini. Ya kita bahas pertama adalah hasilnya, terus kita bahas faktor mentalnya, kita bahas kebobolan golnya dan rating players-nya juga. Dan tadi teman-teman dari seperti Pondra dan Jeremy sudah ngasih kesimpulan dan opininya. Ya sudah, kita tinggal Serie A. Ya, kalau ngomongin Mota dampaknya apa? Gue pengen jadiin materi khusus aja lah. Karena kalau dijadiin satu pertanyaan, kayaknya sub pertanyaannya bisa banyak sebenarnya. Jadi biar satu materi aja nanti. Gitu Hmm. ya. Ada lagi pesan terakhir dari Pondra dan Jeremy? Cukup. Cukup Nggak ya. ada. Oke, nah ini tinggal chance-nya Mota tinggal Serie A doang. Karena 4 besar doang loh itu yes, targetnya. Super Copa failed, Copa failed, ICL failed. Ini orang sebenarnya udah dalam sorotan banget nih. Padahal targetnya itu nggak neko-neko lu sebenarnya, nggak neko-neko lu targetnya sebenarnya. Ya tapi udahlah, nanti kita bahas. Nah, kalau gua ngomongin mau ntar nggak habis-habis lagi. Oke, itu aja. Thank you ya, Jeremy sekali lagi. Ya. Oke, Thank you, thank you. Pondra. Teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Dan ayo gabung di join di membership kita supaya teman-teman bisa ikutan ngobrol nih kayak Jeremy sama Pondra juga ya. Kita asik-asikan di sini untuk beropini tentang Juventus. Itu aja. Thank you sekali lagi dari Jeremy dan Pondra. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Oke.